Oke, recordingnya udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, jadi kami akan mempresentasikan tugas 2 ya dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Saya Raihan Ramdhani dan teman saya Kevin Pertama Bintang. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bahwa di tugas ini kami menggunakan beberapa tools yang nanti tools itu akan digunakan untuk melihat data, dan dari data itu akan kita buat KPI-KPI dan kita uji apakah KPI yang kita tetapkan itu sesuai atau tidak, dan kalau misalnya sesuai kenapa, dan kalau tidak sesuai kenapa. Oke, kemudian masuk. Jadi ini yang pertama adalah console event. Event ini dia kayak PHP MyAdmin. Kalau PHP MyAdmin itu kan lokal ya database-nya. Kalau di event itu dia jadi di internet, jadi bisa diakses sama siapa aja selama database-nya udah ada. Dan ini bisa dilihat di event console udah dibuat. Ada database name-nya itu default ya, default DB. Terus ada host, itu karena ini pakai yang akun Kevin, jadi itu ada nama Kevin. Kemudian kita pakai port 26.899 dengan user RTN admin, dan ada passwordnya. Kemudian kalau misalnya udah ada database, bisa kita lihat di database. Coba Kevin ke database. Nah, ini ada DWH sales of. Nah, ini database yang sudah kita inputkan. Jadi kalau pakai event ini bisa create sendiri atau bisa migrate. Cuman kita migrate pakai aplikasi lain. Karena berhubung di tugas ini pakai Heidi dan juga di laptop Kevin. Jadi Kevin boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita pakai aplikasi satunya lagi, yaitu Heidi, yang dimana aplikasi ini untuk menyambungkan database yang ada di event ke dalam ini. Yang ini untuk hostname, username, password, sama port disamakan dengan yang ada di event-nya. Jika sudah, maka tinggal open. Oke, jika sudah muncul seperti ini, di awalnya sebenarnya DWH ini belum ada. Jika belum ada, tinggal ke load aja. Tinggal ke load sama tinggal masukin ke dalam dewa.sql, maka akan muncul langsung ke sini. Setelah itu, kita akan menggunakan Tableau untuk melakukan menentukan KPI-nya. Yang dimana di sini langsung ada Tableau, ada KPI 1 sampai 6. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan langsung melanjutkan langsung ke KPI. Coba ke KPI 1. Oke, jadi KPI pertama yang kita tetapkan itu adalah total sales atau total pendapatan tahunan year of year. Dan yang kita lihat adalah total pendapatan di furnitur. Jadi ini bisa lihat coba di 2022, di klik 2022. Nah, ini ada furnitur tahun 2022 dengan total sales itu 168.862, dan di 2023 itu bisa dilihat ada 161.481. Jadi ini ada mengalami penurunan ya. Tapi kita mengset target di 2023 itu 10% di atasnya, di atas tahun 2022. Nah, 10% yang dapat dari mana? Coba bisa di target sales, edit, edit. Nah, ini adalah rumus yang kami pakai. Jadi, kami mencari ya dari sales itu ada -1 itu offset yang kita pakai. Jadi, base-nya itu dari 2022. Kalau misalnya di plain text-in, jadi kita nyari target 2023 itu berdasarkan -1 itu adalah tahun 2022 dikali 1,1. 1,1 itu bisa dibilang 10% lah. Jadi total targetnya itu sales yang harusnya ada di 2023 itu naik 10%. Dan bisa kita lihat di sini bahwa salesnya itu sebenarnya turun. Oke, oke, boleh di next. Kita ke KPI 2. Ini di exit aja. Kita KPI 2. Nah, tadi kita udah furnitur. Sekarang di yang KPI 2 ini sama juga. Dia sales dari year of year. Dan ini untuk office supply. Dan office supply di tahun 2022 itu 140.000 ya, 788.
Sedangkan di tahun 2023, di sini langsung anjlok jadi 90.000. Jadi ini penurunannya sangat signifikan ya. Dan tentunya rumus yang kita gunakan juga sama. Itu adalah kenaikan 10%. Bisa dilihat di target sales tadi masih sama. Ini masih 10% ya. Jadi 1,1 itu 10%. Dan offsetnya itu -1, berarti kan data sebelumnya itu 2022. Nah, ini kenapa bisa turun? Ini bukan dari forecastingnya ya, karena forecasting itu normal untuk naik 5 sampai 10% lah. Nah, tapi kita emang menggunakan 10% karena data penjualannya banyak. Oke, Oke, next ke KPI 3. Oke, KPI 3 ini kita ngelihat quantity ya. Jadi quantity bulanan bisa dibilang. Nah, di sini yang kita lihat itu yang pertama dari furniturnya. Nah, di sini bisa dilihat target kuantitinya ini bulan pertama dan bulan kedua sama. Kalau tadi di bulan pertama itu, di bulan maaf, di tahun pertama dan kedua itu sama. Kalau tadi, itu di tahun pertama tidak ada ya. Memang nggak kelihatan gitu, karena tadi pakai garis. Kalau yang di sini kelihatan, jadi target quantity ini 10% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kita lihat terjual 524 quantity. Sedangkan di tahun 2023 yang terjual ada 589 dengan target 576. Nah, 576 dapat dari mana? Coba kita lihat ke target quantity. Ini ada rumusnya. Target quantity. Ini edit, berarti buka. Nah, ini rumusnya. Jadi 524 itu base atau value yang bakal kita lihat, apa namanya, yang bakal jadi dasar gitu kan untuk tahunan. Kita menggunakan juga rumus power. Dan 1,1 itu berarti 10% ya. Kalau dilihat, kalau ini ya, ini rumusnya sedikit berbeda dari yang tadi. Walaupun fungsinya kurang lebih sama, yaitu menghitung kira-kira di tahun depan itu naik 10% itu berapa angkanya. Oke, boleh di oke. Dan kalau kita lihat, untuk ini kuantitinya kuantiti per bulan ya, bukan 1 tahun. Jadi untuk kuantiti per bulannya itu kurang lebih 524 dan tercapai gitu kalau di tahun 2023, tapi belum memenuhi tadi yang pertama untuk pendapatan tahunan. Makanya ini mungkin masih ada yang harus dilihat dari strategi bisnisnya ya, karena kalau kita udah dimasukin ke rumus forecasting, ini sebenarnya udah sampai target lah. Kalau tahun 2022 biasanya berapa, nah di tahun 2023 ini sebenarnya naik gitu kan. Ini harusnya udah sesuai, berarti memang ada masalah di strategi bisnisnya. Oke, kalau gitu boleh dilanjutkan dengan teman saya. Dan